رحمة سيدنا حبيبنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع البيت وأصحابه وأزواجه وذريته ثم سيدنا المهاجر اللهم كنيسة زبيد الله بن أحمد سنة علي بن بيت الله سنة بكير مقدم محمد بن علي باعنا ورسول وفرهم وذوي الحقوق أجمعين وجميع سادات وصوفية سادات الباعنا بينما كانوا مشايخ المغربها وعلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد البدوي والشيخ أحمد الرفاعي وإبراهيم الدسوقي وابن حسن الشري وابن الحسن الشاذلي وجنيد البغدادي وابن حمد الغزالي والإمام النووي وأزواج رسولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم لا واحد تسعة الذين شهدوا الدين في هذه الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين ثم الأرواح الأولياء تسعة ولسانهم الذين نشروا الدين في هذه الديار الإندونيسية ثم المؤلف هذا الكتاب عبد الله بن الحجاج الرياضي وأصوله وفروعهم وذوي الحقوق أجمعين ثم لحضرة الشيخ هذه هاشم الشريف وحضرة الشيخ عبد الوهاب حسن الله وحضرة الشيخ أحمد أحمد وأزواجهم وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق أجمعين من حضرة الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ولد عبد الله بن عبد القادر الفقيه والمعلم بن سالم الدروز وأزواجهم وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Melanjutkan sini tentang puasa ya, halaman 157 sini. Lanjutkan tentang puasa ya. Tentang puasa bulan Ramadan, sunat-sunat melanjutkannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Al-Alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin al-qalb wa min as-sunnati siyamu sittin min Syawal. Coba saya jelaskan sedikit ini, ulangi lagi ya. Dan termasuk sunnah yaitu puasa 6 hari dari bulan Syawal. Itu kapan melakukannya? Ala athari Ramadan, yaitu setelah selesai Ramadan. Tawdi'an lahu wa jabran lil khalali in arada fi yusalin. Jadi tujuannya apa? Sebagai tawdi'an lahu, ini mengucapkan selamat perpisahan kepada Ramadan, dan wa jabran lil khalali, bukan khilal, lil khalal. Barangkali ada sesuatu dalam puasa Ramadan kita ada yang kurang sempurna ya. Nah, ini untuk menambah ya kekurangan sempurnaan daripada puasa Ramadan. In arada fihi, bila memang terjadi bagi orang puasa Ramadan tadi itu. Sebab sunnah-sunnahnya semuanya sebagai penambal-penambal tadi ya. Sebagaimana kembali saya jelaskan sebelumnya, yaitu Rasul mengatakan an-nawafil jawabir lil faraid. An-nawafil yang nafilah itu, yang sunnah-sunnah sebagai jawabir, penambal-penambal daripada yang faraid, yang fardu-fardu. Nah, ini juga tadi itu puasa 6 hari ya, sebulan Syawal ini setelah Ramadan juga diantaranya itu tujuannya perpisahan dengan bulan Ramadan dan untuk penambal dari itu. Barangkali puasa Ramadan yang kita kerjakan itu agak kurang sempurna, yang ini disempurnakan dari itu. Ini wan nawafil jawabir lil faraid, yang sunnah-sunnah itu sebagai jawabir, penambal-penambal dari yang faraid, yang fardu-fardu. Wa qala alaihi salatu wassalam man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, barang siapa puasa
kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shama ad-dahra kullahu, seolah-olah dia ini puasa setahun penuh tadi. Jadi kalau pakai hitungan secara gampang-gampangan ya, kalau al-hasanatu bi asyri amthaliha, hasan itu 10 kali lipat. Berarti kalau kita puasa sebulan Ramadan ya sama dengan 10 bulan begitu. Nah kalau 60 hari 2 bulan, jadi 6 hari sama 60 hari sama dengan 2 bulan. Jadi berarti seolah kita puasa setahun penuh tadi. Nah, di sini disebutkan sini. Jadi bagaimana kita ini mana baik ini kita mulai tanggal 2 Syawal sampai akhir 6 hari berturut-turut sampai tanggal 7, atau boleh Senin Kemis itu memang ada khilaf daripada para ulama sini. Ada yang mengatakan lebih afdal terus menerus dengan alasan-alasan macam-macam. Ada yang mengatakan enggak terserah ini. Yang penting 6 hari di bulan Syawal ini. Mau Senin Kemis boleh. Di sini dikatakan di sini Al-Imam As-San'ani itu mengatakan wa anna ajra shaumiha yahsulu liman shamaha mutafarriqatan mutawaliyatan atau mutawaliyatan. Jadi Imam As-San'ani mengatakan pahala pada 6 hari tadi itu yang masuk Rasulullah 6 hari tadi bulan Syawal itu boleh, dan pahalanya tetap dapat. Orang puasanya baik secara terpisah. Ya, mutafarriqatan terpisah, Senin Kemis atau apa saja, al-mutawaliyah atau terus-menerus nyambung. Ya, enggak apa-apa, insyaallah dapat tadi ya. Nah, dikatakan wa man shoma aqibal idi. Barang siapa kata Rasulullah itu melaksanakan setelah Id, jadi tanggal 2 Syawal ya, au fi al-ashar atau tengah-tengah bulan, ini enggak apa-apa, boleh saja ini. Di annahu yaslubu annahu arba'u sittan Syawal. Bagaimanapun pokok kita berarti mengiringi Ramadan dengan 6 hari dari itu di bulan Syawal. Jadi boleh mana-mana saja yang meskipun mengatakan di Abdul langsung berturut-turut tanggal 2 tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal itu. Ya, setelah itu kan upatan biasa itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan wa minal fadhaili, termasuk puasa-puasa yang utama yaitu shauma yaumi Arafah. Ini puasa Arafah. Alhamdulillah kita sekarang ini pas hari ini kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi hari ini tanggal 1 Dzulhijjah. Nanti akan saya jelaskan mengenai ini ya. Jadi wa minal fadhail, termasuk fadilah puasa itu shaumu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Wa huwa yaumul hajj tasi min Dzulhijjah, itu hari ke-9 Dzulhijjah itu. Wa qad warada anna shaumahu yukaffiru sanatain, dan ada hadis menyebutkan bahwa puasa Arafah ini menghapuskan dosa 2 tahun ya. Qala ulama mengatakan wa huwa afdalu yaumin yusamu fi sanati ba'da Ramadan. Ini bahwa puasa Arafah ini puasa per hari ya, puasa per hari yang paling afdal setelah Ramadan. Jadi puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa Arafah. Sebab tadi bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang ini. Tapi sini katakan wala yustahabbu lil haji an yasumahu, tapi dia sunnahkan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji untuk melakukannya. Mengapa dihaji kuwati? Karena supaya kuat ada doa fil mauqif ketika berada di Arafah sana. Wal qiyam bil manasik, bisa melaksanakan tugas-tugas manasik haji umrah dengan sempurna tadi. Jadi bagi orang haji tidak disunahkan puasa Arafah ini untuk orang enggak haji bagaimana kita ini dia. Nah, di sini sekarang ini kita berada pada tanggal 1 Dzulhijjah. Sekarang ini, jadi mulai tadi malam oleh maghrib. Sebab penanggalan Hijriah Qamariyah jam 00-nya maghrib. Kalau penanggalan Syamsiyah, penanggalan umum ini jam 00-nya 12 malam ya.
penanggalan Qamariyah Hijriah ini jam 00 itu maghrib. Berarti kemarin maghrib, Jumat maghrib ini itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, sini mengenai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sebagian tokoh sahabat yang ada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan tentang wal fajri wa layalin 'ashr. Nah ini wal fajr sini diartikan dengan demi waktu fajar, ada subuh hari, waktu subuh di tanggal 10 Dzulhijjah. Meskipun ada perbedaan pendapat ya. Wa layalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Nah ini Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Zubair, dan banyak beberapa tokoh sahabat tabi'in dan para ulama mengatakan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Itu berdasarkan beberapa hadis, di antaranya ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain-lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang bila kita isi dengan amal-amal saleh yang lebih dicintai Allah, lebih disukai Allah, melebihi 10 hari pertama ini di bulan Dzulhijjah ini. Jadi tidak ada amalan yang lebih dicintai amal saleh di 10 hari ini melebihi daripada amal-amal saleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad fi sabilillah tidak lebih dicintai Allah daripada hanya sekedar kita melakukan amal saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, "Qal walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya jihad fi sabilillah tidaklah lebih dicintai Allah melebihi amal-amal saleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali orang keluar jihad tadi itu mau perang dengan jihad fisabilillah, kharaja bi nafsihi wa malih, keluar dengan nyawanya dan malih dengan hartanya, perlengkapan perangnya, falam yarji' min dzalika syai', kemudian tidak kembali lagi. Artinya keluar jihad tadi itu dengan peralatan perangnya, kemudian meninggal sama di syahid sana dan peralatannya udah tidak kembali lagi sini, mungkin dirampas atau mati bagaimana ya. Maka bila demikian, ini lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bila orang yang jihad tadi masih kembali lagi ke rumahnya, maka amal-amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini masih lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa tadi. Juga dalam riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah sebutkan suatu hadis, meskipun hadisnya dhaif ya lemah, tapi kita sudah kembali bahas ini pada awal kitab ini, bahwa para tokoh-tokoh ulama hadis, ahli hadis ini telah bersepakat bahwa hadis-hadis dhaif itu bisa digunakan untuk fadhilul amal. Hadis dhaif tidak bisa digunakan untuk menentukan hukum halal haram tidak, atau apa tidak bisa. Tapi tadi itu untuk fadhilul amal itu mereka para tokoh-tokoh ulama hadis bersepakat boleh itu. Nah ini diantaranya dari itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, yang awalnya hampir sama. Ma min ayyamin ahabba ila Allahi an yata'abbada lahu fiha min 'ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang bila kita melaksanakan yang lebih dicintai Allah bila kita ibadat pada hari-hari tersebut melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah. Kita puasa satu hari saja mulai tanggal hari ini ya, hari mulai sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Sebab tanggal 10 ada larangan khusus, kita tidak boleh puasa dan Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyam Tasyrik yang 3-nya. Jadi kalau puasa hanya sampai tanggal 9-nya. Maka barang siapa puasa satu hari saja pada hari-hari ini dan itu,
ya'dilu, sama pahalanya dengan puasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatul qadar, dan kita qiyamul lail pada malam-malam ini tadi itu mulai malam 1 sampai malam 10 Dzulhijjah ini seperti kita qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Ini tentu kita bertanya-tanya sini ya, malam Lailatul Qadar itu hanya berada di bulan Ramadan dan sekali saja. Apakah sini ada 10 kali 10 malam, apakah tadi lebih afdal, lebih bagus daripada Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan? Ya tentu tidak sama tadi itu. Sebagaimana yang sering saya jelaskan, ada sebuah hadis Rasul mengatakan bahwa barang siapa membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad itu, barang siapa membaca 3 kali, pahalanya sama dengan membaca Al-Quran 1 kali. Ya, mungkin kita sering dengar ini ya. Tapi bukan berarti kalau kita membaca Al-Quran mulai dari awal surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, sampai An-Nas, kemudian selesai pahalanya sama dengan baca Qul Huwallahu 3 kali. Dan tentu tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Sebab apa? Sebab Rasul mengatakan al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 da'af ila afin kathirah. Hasanah, perbuatan kebajikan kita lakukan itu paling 1 bukan 1, minimal 10, mungkin 700 kali lipat, mungkin sampai ila afin kathirah, lipat ganda yang banyak, mungkin ribuan kali dan sebagainya. Contoh, berikan contoh. Rasul mengatakan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa baca 1 huruf saja dari kitab Allah, dari Al-Quran, 1 huruf, falahu bihi hasanah, 1 huruf dapat hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan 1 hasanah ini itu minimal 10 kali lipat, minimal itu mungkin sampai 700 atau lebih dari itu. La aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf kata Rasulullah, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Jadi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau tadi itu kita membaca Qul Huwallahu Ahad, ya, kita membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, pahalanya sama dengan membaca Al-Quran 1 kali. Ini benar. Tapi kalau kita membaca Al-Quran 1 kali, mulai awal Fatihah sampai akhir An-Nas 1 kali, pahalanya bukan 1 kali, mungkin 10 kali, 700 kali atau ribuan kali dari itu. Begitu juga kita puasa tadi itu. Barang siapa puasa 1 hari pada hari-hari di awal Dzulhijjah, pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Saya Rasul mengatakan insya Allah benar. Tetapi bukan berarti kalau kita puasa 1 tahun pahalanya sama dengan puasa 1 hari. Ya tentu tidak. Ini kita puasa 1 hari di sini sama dengan puasa 1 tahun. Kalau kita puasa 1 tahun, pahalanya bukan 1 tahun, 10 tahun, 700 tahun, mungkin ribuan tahun tadi. Begitu juga Lailatul Qadar tadi. Jadi para tokoh ulama menjelaskan bahwa persamaan-persamaan diberikan baginda Rasulullah itu menunjukkan bahwa pahalanya luar biasa banyak tadi itu. Ya. Nah, kemudian di antaranya di sini dalam kitab Al-Ghunyah, kitab Al-Ghunyah yang karena oleh Syekh Abdul Qadir Jilani itu disebutkan, itu dikatakan sini man akrama hadil ayyam al-asharah, barang siapa yang memuliakan 10 hari pertama ini di bulan Dzulhijjah ini, barang siapa memuliakan hari yang 10 ini tadi itu, akramallahu bi asyri karamat, akan dimuliakan Allah dengan 10 kemuliaan itu. Karena 10 hari ya, jumlahkan 10 hari diberi 10 kemuliaan. Yang pertama yaitu apa? Al-barakatu fi umurih, diberikan keberkahan dalam umurnya. Kalau umur berkah, segala itu kalau berkah luar biasa bagusnya tadi. Jadi artinya meskipun umpamanya umurnya pendek, seperti Imam Nawawi yang dalam kitab ini itu umurnya cuma 45 tahun, tapi karangannya luar biasa sudah, luar biasa. Jadi andai kata dihitung setiap hari mengatakan doa itu luar biasa. Sekarang kitab-kitabnya manfaat semua, masya Allah, di seluruh dunia digunakan kitab-kitab karangan yang macam-macam. Bahkan ada kitab itu namanya Al-Majmu',
Syarhnya Muhadzab itu tebal-tebal gini, 27 jilid, satu karangan kitab Al-Majmu'. Wah, karangan luar biasa. Ada tafsir ini Muslim, ada macam-macam, ada syarhnya Muslim ini macam-macam ya. Jadi ini umurnya 45 tahun, tapi karena diberi keberkahan maka luar biasa tadi. Jadi barokah ini luar biasa tadi. Jadi ada istilah yang biasa ini orang-orang yang mengatakan ini apa? Habbah ila barakal maula telagahu. Ya. Satu butir padi atau biji apa itu, kalau dapat barokah, kamu seolah dapatkan banyak sekali tadi. Banyak ini. Jadi barokah ini penting sekali itu. Itu yang pertama tadi itu, barang siapa memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini akan diberikan 10 kemuliaan. Pertama itu al-barakah fi umrih. Yang kedua waziyadah, ini fi mali, hartanya akan ditambah jumlah dan barokahnya. Kemudian yang ketiga wal fard fi iyalih, keluarganya, anak istri, keluarga semua kan dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat at-takfir bisayyi'atih, dosa-dosa kalian akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kelima at-tat'if hasanatih, amal-amal kebajikan kita akan dilipat gandakan Allah tadi, mungkin sampai 700 kali lipat, ribuan kali lipat tadi itu. Dan yang keenam at-tashil di sakaratih, ketika nanti malaikat Israel akan mencabut nyawa, akan dimudahkan keluarnya roh tadi itu. Dan yang ketujuh ini wadhiya li hulumatih, akan mendapatkan dari cahaya penerangi dalam kegelapan kubur kita ini. Dan yang ke-8 ini wat-tafkil li mizanih, memperberat ini timbangan kita nanti di akhirat. Ada timbangan hasanat sini. Sebab kalau dalam Al-Quran kan dikatakan wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Jadi barang siapa yang timbangannya berat nanti akan mendapatkan kehidupan yang enak di akhirat, di surga nanti. Nah ini memperberat, memperbanyak amal berat timbangan kita tadi. Dan yang ke-9 di sini wal aman ya, apa atau wan najatu min darakatih, darakat. Jadi begini, kalau neraka itu tingkatannya itu semakin menurun. Jadi semakin ke bawah semakin dahsyat sisanya. Sedangkan kalau surga darajat ke atas. Jadi tambah semakin tinggi, semakin baik, semakin tinggi. Tapi kalau neraka ini darakat, tingkatannya ke bawah. Semakin bawah semakin dahsyat ini. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sebenarnya orang-orang munafik itu tingkatan terbawah ini. Terbawah dalam api neraka, jadi paling berat sisanya orang munafik tadi. Nah ini yang ke-9 tadi itu, ini wan najah min darakatih, diselamatkan Allah dari siksa neraka tadi. Sedangkan yang terakhir yang 10 wasu'udu ala darajatih, darajatnya naik ditingkatkan Allah, dinaikkan derajat kita dalam surga. Itu disebutkan dalam kitab Al-Bunya. Juga ada lagi dalam kitab Al-Bunya itu disebutkan ada dianjurkan untuk puasa. Untuk apa? Kalau puasa ya banyak ya. Ini untuk sholat 4 rakaat. Itu hadis disebutkan sana ya. Itu diriwayatkan dari Al-Imam Ja'far Shadiq sana, dari ayahnya Muhammad bin Nabir, kemudian dari Ali Zainal Abidin, dari ayahnya lagi Hasan Hussein, ya, dari ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW. Yang mana di sana dianjurkan barang siapa melakukan sholat ini 4 rakaat, ya. Sholat 4 rakaat mulai malam tadi sebelum subuh ya, sepertiga malam terakhir kalau bisa ya, bagus ya. Itu sholat ini 4 rakaat. Lebih baik dari Abdul lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat salam boleh, tapi lebih Abdul 2 rakaat. Bacaannya sama 4 rakaat ini. Fatihah 1 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Jadi urutannya demikian dalam hadis itu. Jadi habis Fatihah, Qul Huwallahu Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian
Al-Ikhlas 10 Tohat 3 kali, ayat kursi 1 kali. Sama rakaat pertama, kedua, ketiga nih. Kemudian doanya panjang doa itu kan. Andai kata nggak hafal doanya kalau nggak bisa ya, itu memang banyak. Subhanal izzati wal jabarut, subhanal qudrati wal malakut, subhanal hayyul ladzi la yamut, itu doanya tadi. Tapi andai kata nggak bisa, doa apa saja enggak. Doa yang kita hafal boleh doa apa tadi itu. Ya, itu insya Allah nanti diberikan kemuliaan luar biasa sekali. Ini Rasul mengatakan tadi di sini tentang ayat yang tadi itu dari Sayyidina Ja'far Shadiq, dari ayahnya Sayyidina Muhammad al-Baqir, ayah lagi Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan ayah lagi Sayyidina Hussein, ya, As-Sabit dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW. Adapun kalau puasa itu memang sangat dianjurkan sekali, terlebih-lebih nanti tanggal 9 Dzulhijjah, itu hari Arafah itu. Yang sudah disebutkan di depan tadi itu bahwa puasa Arafah adalah puasa yang paling afdal, puasa sunnah paling afdal. Setelah itu nanti puasa Asyura. Sebab puasa Arafah ini menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura disebutkan ini menghapuskan dosa setahun yang lewat. Nah, ini kesempatan bagi kita. Meskipun para ulama mengatakan hanya dosa-dosa kecil saja, tetapi berapa banyak dosa kecil yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini, apalagi nanti setahun depan. Nah, di sini jadi usahakan kita ini mempergunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya tadi. Jadi jangan sampai ini kita keluar ini waktu yang istimewa ini tanpa mendapatkan bonus-bonus yang macam-macam tadi itu ya. Usahakan kita dari melakukan ini. Jadi kalau puasa hanya sampai tanggal 9, sebab tanggal 10 itu ada larangan khusus. Itu kata kita tidak boleh ya puasa pada hari-hari Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyam Tasyrik. Ini yang tadi itu wasum yaum Asyura, dan juga nanti disunahkan kita puasa di Asyura. Wa huwal 'ashiru minal Muharram, hari ke-10 dari bulan Muharram. Waqad warada anna shaumahu yukaffiru sanatan. Jadi bahwa Rasul menyebutkan puasa Asyura tanggal 10 Muharram ini menghapuskan dosa-dosa setahun yang lewat. Jadi di sini kadang-kadang kita mengatakan nggak dosa besar-besarnya bagaimana? Kalau dosa besar ya harus itu dengan memerlukan taubat tersendiri, istighfar khusus dari itu. Bahkan dalam puasa Ramadan kan dikatakan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu juga hadis Bukhari yang lain, Bukhari Muslim ya, yaitu man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mau saya jelaskan ini. Begitu juga man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosa yang lewat, bukan setahun dan semua. Nah, di sini para ulama ada beda pendapat ini. Ada mengatakan ini dosa-dosa kecil saja tadi. Sebab ada hadis Rasulullah SAW, as-salawatul khams, salat 5 waktunya, wal jum'atu ila jum'ati, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadana, Ramadan satu Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair, akan menghapuskan dosa-dosa antaranya. Kita sekarang sholat subuh, nanti kita sholat zuhur, insya Allah dosa antara subuh dan zuhur dihapuskan. Kita sholat asar dihapuskan lagi, sholat maghrib terus gitu. Begitu juga Jumat, tadi sholat Jumat kemarin itu kita nanti Jumat lain depan ini kita insya Allah dosa kita dihapuskan. Ramadan kan lalu juga Ramadan akan datang, ini dihapuskan dosa-dosa, tapi dengan catatan idzajtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Nah, sini para ulama juga mengatakan ini dosa-dosa besar ini tidak ikut janji Rasulullah itu, dan juga tidak ikut janji Rasulullah dosa itu terlakukan antar sama. Jadi berarti hanya dosa-dosa kita pada Allah. Tapi berapa banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini? Sebab apa? Ada suatu ungkapan jadi ya, bahwa la saghirata
ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil. Bila kita terus-menerus melakukan, kecil-kecil kamu jadi besar nanti. Wala kabirata, dan tidak ada yang namanya dosa besar ma'al istighfar. Kalau itu istighfar habis sudah. Jadi ini kesempatan bagi kita tadi itu untuk tadi itu menghapuskan dosa-dosa kita semuanya, yang besar yang kecil, dan untuk menambah hasanat kita tadi itu. Nah, ini kesempatan baik bagi kita tadi. Wa minal muta'akkadi al-mustahabbi minasyami, termasuk yang sangat dianjurkan ini, yaitu siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Setiap bulan kita puasa, kapan pun boleh. Ini waqat warada fihi ahadits katsiratu, dan banyak sekali hadis menyebutkan bi annaha ta'dilu siyama ad-dahri. Jadi kalau kita puasa 3 hari setiap bulan, berarti kita puasa 1 tahun penuh tadi. Sama apa tadi itu? Minimal 3 hari tadi ya, pahalanya 10 kali lipat, sama dengan 10 itu minimal tadi. Berarti kalau tiap bulan kita puasa berarti 3 hari, berarti sama dengan kita puasa terus-menerus sepanjang tahun tadi. Wa in taharra bi'as-shaimu 'ala ayyamil bidi kana afdalu ahsana. Bila berusaha dari 3 hari tadi itu kita lakukan pada ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 ya setiap bulannya, itu tentu lebih afdal dan lebih baik. Lianna warada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis menunjukkan annahu kana la yatruku siyam ayyam bid fi hadarin wala safar. Sebab dari sebuah hadis baginda Rasulullah tidak pernah meninggalkan ayam puasa ayam bid 3 tadi, 13, 14, 15 dan Qamariyah ini, baik beliau di tempat atau dalam musafir ini tetap dilakukan tadi itu. Yaitu wahya al-thalith asyar wal rabi asyar wal khamis asyar min asyar. Itu dari 13, 14, 15 hari tiap hari. Wa in sama hadhihi thalathata min ghairi bidi fala ba'sa. Tapi ada kata yang 3 hari tadi itu setiap bulan kita lakukan bukan pada ayyamul bid, enggak apa-apa, illa anna ula ya, kecuali kalau yang dilakukan ayyam bid yang lebih afdal. Nah, itu bisa kita lakukan Senin Kamis. Kalau Senin Kamis sudah berapa yang lebih dari 3 hari? Wa kadzalika idza sama hadhihi thalathata mufarraqatan. Jadi bisa juga kalau kita melakukannya secara terpisah-pisah, enggak apa-apa, berapapun misalnya. Wala yanbaghi lil mutanassiki an yatruka siyama hadhihi thalathati min kulli syahr. Jadi orang yang mutanassik dalam ibadat ini jangan sampai nanti meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan itu. Fa innahu shawmul khafiful mamunati adhimul fadilati. Sebab puasa 3 hari per bulannya, setiap bulan puasa 3 hari ini Pak, khafif. Jadi enggak berat bagi kita, tidak memberatkan kita, dan fadilah yang besar. Wa hasbukan wadlihi annahu ya'dilu siyama ad-dahri. Jadi cukup fadilahnya tadi itu ya, bahwa puasa kalau 3 hari setiap bulan berarti kita puasa sepanjang tahun dari itu. Waqad awsa bihi alaihi wasallam jama'atan mashabih tadallu. Rasul pesan wasiat kepada beberapa orang sahabat Nabi. Waqala alaihi wasallam shoma Nuhun ad-dahra. Nabi Nuh itu kalau puasa terus 1 tahun puasa. Wa shoma Dawud nisbat dahri. Kalau Nabi Dawud puasanya setengah, karena 1 hari puasa jadi berarti setengah tahun ini. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Dawud ini 1 hari puasa, besok puasa dia. Wa shoma Ibrahim ad-dahra wa aftar ad-dahra. Kalau Nabi Ibrahim itu puasa 1 tahun, kemudian nanti tahun depannya enggak puasa lagi. Karena Rasulullah SAW yasumu thalathatan min kulli syahr. Sedangkan baginda Rasulullah itu puasanya itu 3 hari setiap bulan, itu minimal. Sebab beliau juga puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis saja berapa? Ditambah yang lebih tadi. Salawatullahi alaihi ajma'in. Qultu, kata ini sahibul kitab ini berarti ya. Wa afdalu siyami Dawud.
puasa yang paling afdal adalah puasa Daud. Wa huwa an yasuma yauman wa yuftira yauman. Itu puasa satu hari dan buka satu hari puasa atau tidak. Wa huwa afdalu min siyamid dahri. Dan ini sebagian ulama mengatakan bahkan kama warada fil hadis sahih. Imam Ghazali juga mengatakan demikian. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa huwa a'ni shauma Dawud, puasa Dawud ini ablaghu fi riyadati nafsi wa fi mujahadatiha min syadar. Menurut Imam Ghazali, kalau untuk melatih, menggembleng ini nafsu kita, jiwa kita ini, itu lebih pengaruhnya lebih besar puasa Dawud daripada puasa sepanjang hari tadi. Wa fi syam al-itsnain wal khamis min al-usbub fadlun kabir katsir. Juga puasa Senin Kamis setiap minggu itu fadlnya besar sekali, banyak sekali. Karena alaihi salatu wassalam yasumuha, Rasulullah puasa Senin Kamis juga. Wa yaqulu huma yaumani tu'radu fihi al-a'mali 'ala Allah. Pada hari ini ya, amal-amal kita hari Senin dan Kamis, amal-amal kita, laporan mingguan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurada amali wa ana shaim. Maka saya ingin, kata Rasulullah, amalku dilaporkan kepada Allah, laporan mingguan ini, ketika saya sedang berpuasa tadi. Saya tambahkan sedikit ini, yaitu wasyamu yaumul jum'ati mahbubun bi fadlihi wa syarfihi. Puasa Jumat juga sangat dianjurkan ini karena kemuliaan di Jumat dan fadilah di Jumat itu. Walakin mal khamis bisa, tapi kalau puasa khusus Jumat saja itu harus diiringi dengan puasa Kamis atau Sabtu supaya tidak sendirian. Li'annahu warada fi ifradihi bisawmi nahyun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang kalau kita khusus tiap hari Jumat saja puasa sunnah, khusus Jumat saja itu dilarang Rasulullah. Begitu juga kita khusus puasa hari Sabtu dilarang ini. Sebab kalau hari Jumat itu hari besarnya orang Islam, hari Sabtu itu hari besarnya orang-orang Yahudi, hari Ahad juga dilarang khusus. Jadi hari besarnya orang Nasrani. Jadi khusus kita puasa pada hari Jumat, setiap hari Jumat saja, atau setiap hari Sabtu saja, atau setiap Ahad saja dilarang. Tapi kalau kita gabung tentu Kamis Jumat atau Jumat Sabtu tidak apa-apa kan. Jadi segera di sini aja. Dan mudah-mudahan yang kita pelajari pada pagi hari ini insyaallah bisa bermanfaat bagi kita semua, dan terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita, melindungi, memelihara kita, sehingga kita bisa benar-benar bisa melaksanakan semua yang dianjurkan oleh baginda Rasul dengan sebaik-baiknya, dalam memperbanyak bekal kita menuju akhirat, dan dalam kita semua insyaallah dimudahkan juga, dilancarkan, dilapangkan rezeki kita, sehingga insyaallah kita setiap tahun insyaallah bisa melaksanakan hewan kurban. Pada Ahad depan saya akan jelaskan tentang kurban juga. Mudah-mudahan kita insyaallah sehingga benar-benar kita bisa mempergunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya tadi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وعلى أزواجنا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واجعلنا اللهم وإياكم وإياهم جميعا من العلماء العاملين المخلصين الهادين المهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق
وفي السودان وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي تايلاند وفي الهند وفي ميانمار وفي أويغور وفي سائر بلدان العرب وبلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اصلحنا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. على هذه النية وعلى ما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون، الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.